pilih yang namanya pemicu. Pemicu. Ini kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, kalian hafalin aja logonya ya di sini. Kalau kalian menggunakan bahasa Inggris, supaya sama, samain dulu bahasa Indonesia. Nah, di sini di bagian pemicu, kalian harus buat dulu, yaitu scroll depth-nya. Kedalaman scroll. Pilih kedalamannya. Nah, ini bisa kalian custom nih. Kedalaman scroll vertikal itu artinya dari atas ke bawah, teman-teman ya. Jadi kalian pilih dari atas ke bawah. Ini kalian mau, tadi kan saya 10, 20, 30, 40. Nah, kalau kalian mau custom lagi, contoh 10, koma di 15% kalian mau tahu juga ya, silakan. 25% juga mau silakan, 90. Nah, contoh saya segini aja ya, 10, 15, 25 contoh ya. Setelah itu saya akan pilih simpan di sini ya. Ini pilih aja kedalaman scroll. Udah. Oke. Langkah selanjutnya, ketika teman-teman sudah membuat seperti ini, kalian tinggal pilih tag di sini ya. Pilih tag. Terus kalian tinggal pilih baru konfigurasi tag. Kalian bisa pilih HTML custom. Kalian harus pergi dulu ke pengelola peristiwa. Aduh, pengelola peristiwanya malah dihilangin ya. Harus pilih dulu pengelola peristiwa, nanti di sini di ini custom. Nah, di bagian sini kalau bisa CAPI kalian juga harus aktif ya. Makanya nih buat teman-teman yang belum masuk ke sesi landing page, ditunggu aja. Kalian pilih yang namanya tambah peristiwa ke integrasi baru, pilih metapixel di sini, siapkan, terus kodenya secara manual. Kayak gini ya. Ini kalau loading lama jangan ditungguin, di refresh aja. Nah, ini ada salin code. Kalian tinggal salin code, terus lanjut, selesai. Nah, code ini itu disimpan di bagian sini. Tak, simpan ya. Seperti ini. Halo, teman-teman bisa pilih setelan lanjutan ya. Ini pilih per halaman. Untuk tag-nya pilih yang ini ya. Karena ini kita belum bikin base-nya. Jadi nanti dulu. Namain di sini adalah base code. FB event pixel. Terus di bagian pemicuan, teman-teman pilih di sini ya. Pilihnya adalah kedalaman scroll. Setelah itu kalian pilih simpan. Nah, ini udah buat ya kita si base code event pixelnya nih. Langkah selanjutnya, gimana Mas Fauji? Langkah selanjutnya, teman-teman itu harus buat lagi di sini ya, baru. Kalian tinggal konfigurasi tag lagi. Kalian tambahkan tag di sini. ID tag ini itu diambil dari analitik, teman-teman. Makanya kalian pertama kali itu harus buat dulu analitiknya di sini. Nanti pertama kali kalian buat itu bakal seperti ini nih. Saya akan contohkan ya. Pertama kali kalian buat akun Google Analytics itu bakalan seperti ini nih pertama. Nah, bakalan seperti ini nih. Kalian tinggal masukin aja website yang tadi. Kalau udah nanti kalian bakal dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, ini ID pengukuran yang kita ambil. Terus masukkan ke sini. Gitu ya. Terus yang ini itu diganti jadi all page. Habis itu kalian simpan. Namanya tag Google. Ribet ya, memang teman-teman. Setelah itu kalian bisa pilih baru lagi konfigurasi. Kalian bisa pilih Google Analytics di sini. Pilih GA4. ID pengukurannya pilih yang ini, yang tadi kita copy ya. Nama peristiwanya scroll. Di bagian parameternya kalian bisa pilih scroll juga seperti ini.
scroll depth. Untuk nilainya kalian bisa pakai kurawal seperti ini, cari scroll depth threshold. Di bagian pemicuannya kalian pilih yang namanya kedalaman scroll. Simpan, simpan. Langkah selanjutnya, kalian harus tambah balu lagi, konfigurasi, pilih custom HTML. Nah, ini kodenya saya lupa. Sebentar saya akan buka lagi di Tag Manager yang satunya yang udah jadi. Nah, ini yang ini ya. Nah, kita pakai yang ini ya, track custom. Kita pilih di sini. Nah, terus di bagian sini itu pilih yang namanya kedalaman scroll. Lalu di bagian sini kalian harus aktifkan dulu sekali per peristiwa, pilih yang ini, pilih yang base code FB pixel event yang tadi udah kita buat. Lalu kita centang di sini. Setelah itu kalian tinggal pilih simpan. Untuk namanya kalian bisa dinamain kayak gini aja. Nah, habis itu udah simpan. Nah, tadi yang base itu tuh harusnya all page ya. Base code event. Nah, kalau udah kayak gini, udah jadi teman-teman. Udah jadi. Yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, ini kan ada kode nih GTM. GTM, kalian tinggal copy, lalu kalian masuk ke Skalev, pilih setting, pilih analitik, terus pilih di sini Google Tag Manager, tambah analitik, masukkan DSP2 contohnya ini. Masuk, simpan. Udah, udah langsung bakal ke trigger teman-teman. Terus di bagian landing page-nya di sini contohnya yang ini ya, di bagian pengaturan kalian pilih yang tadi, yang DSP2 di sini ya. Tambahin dua-duanya. Nah, gini ya, DSP2. Udah simpan dan terbitkan. Habis itu copy URL, kalian pergi ke Google Tag Manager-nya lagi, kalian bisa pilih pratinjau di sini. Nah, nanti bakalan dibawa ke tampilan seperti ini. Tinggal tes aja nanti di sini, hubungkan. Ini yang kalau kebuka ya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, itu artinya udah berhasil. Kita coba scroll ke bawah. Ini harusnya muncul ya, langsung. Nah, scroll 10. Di sini juga bakal langsung kelihatan ya. Kedalaman scroll di sini ada tadi 10 ya, 15 tuh. Kalau kita scroll lagi sampai bawah, harusnya di sini muncul juga ya kedalaman scroll. Belum ya, tadi 15 sampai 25. Belum sampai 25 nih. Sampai 25 tuh sampai sini. Nah, udah. Ini langsung muncul lagi yang 25. Udah, kayak gitu doang teman-teman. Caranya ya, tapi memang agak ribet. Agak ribet, tapi kalau kalian menggunakan cara ini, itu kalian bakal tahu nih kebanyakan orang berhenti scroll itu di bagian mana. Begitu, teman-teman. Oke, udah aman semuanya nih. Udah saya sampaikan update materinya. Buat teman-teman yang baru sesi 1, sesi 2, sesi 3, tenang aja karena nanti saya akan bahas di sesi selanjutnya, teman-teman. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mas, nanti ngecek untuk scrollnya tadi di mana tuh Mas ya tadi? Di Google Analytics, kita pergi ke Google Analytics, pilih Oh, laporan. laporannya. Heeh.
Pilih laporan, terus pilih engagement. Di bagian engagement. Nanti kelihatannya berapa orang yang berhenti, berapa orang yang berhenti 50, 20, 30. Oh, Itu di bagian sini kelihatannya di engagement. Jadi bukan di Facebooknya langsung ya, di sini kelihatannya. jadi per orang Sebetulnya nanti, bisa dapat apa ada keterangannya ya per orangnya. iya, di sini juga ada tuh yang scroll ya. Ini scroll berapa persen nih? Kita coba lihat ya. Ini tuh yang scroll tuh. Ini yang scroll 75. Ada berapa nih? Ada 12. Ini yang scroll 20. Kita juga bisa menggunakan Google Analytics, teman-teman, ataupun bisa menggunakan di sini langsung. Kalau di Berdo ada juga GTM itu ya, di GTM. Nah, bakal kelihatan di sini, teman-teman ya. Ini scroll tuh, kelihatan semuanya. Ini yang sampai 95, ini yang sampai 100. Sampai 100 ada berapa nih? Ada 12 orang. Di sini ada yang 20, 12, 50, 11, 90, 4, 75. Nah, ini juga bisa kita buat yang namanya custom audience, teman-teman. Custom audience di sini ya, buat pemirsa khusus, pilih dari situs web. Kita juga bisa retargeting ke orang-orang yang sudah pernah melihat iklan kita sampai 50% kedalaman scrollnya itu bisa, teman-teman di sini. Buat custom audience. Tapi ya kita nggak perlu untuk buat itu karena tujuan kita membuat ini tuh untuk mengetahui landing page kita jeleknya di mana. Kayak gitu aja. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Saya tanya Mas ini di Burdu bisa ya Mas ya? Atau Bisa di di Berdu Skalefta? juga. Di Berdu juga bisa, Oh, tinggal ditambahkan aja. Itu kan di bagian apps ada GTM, tinggal tambahkan juga kodenya sama oh iya. gitu. Sama ini Mas, Kode yang di sini. oh Gimana? iya. Ini kan kedalaman scroll ya Mas ya. Mm-mm. Logikanya kalau dia hanya scroll aja, tidak berhenti itu kedalamannya dihitung nggak ya Mas? Contoh saya Maksudnya gimana? kedalaman di, contoh nih saya buka LP-nya terus kedalamannya baru 15%. Nah itu Mm-mm. dihitung berhenti atau dia lalu lanjut lagi itu dihitung nggak ya Mas? Dihitung, contoh di sini ya. Ada orang nih, scroll sampai 9%, lihat-lihat dulu ya. Itu kehitung langsung. 9% Nah, contohnya ya. hmm. Terus scroll lagi nih sampai 19%, sampai 20% sampai sini. Terus mereka keluar. Nah, maka tidak dilanjutkan lagi karena kan tadi peristiwanya tuh satu kali. Berarti gitunya cuma scrollnya bukan berhentinya ya Mas? Betul. Berarti otomatis kalau Scrollnya. dibuka kalau LP-nya dibuka dia langsung scroll umpamanya ke bawah pengen lihat harga dan lain sebagainya itu berarti masuk masuk ke situ Mas. Langsung masuk ke umpamanya 80% di harganya itu berarti Ya, makanya. dia di kecatatnya itu di 80%. Makanya untuk harga kalau bisa ya kita taruhnya itu di kedalaman sekitar 80 kalau enggak 90%. Nah, di 80%, nah di sinilah untuk harga itu. Kalau kebanyakan orang berhenti di sini berarti apa? Harga kita terlalu mahal. Udah fix. Kayak Oke, gitu. siap. Ya, Karena ini Mas. 100% tuh sampai sini nih, 100%. Gitu, Mas Hikam. Siap. Masih Mas Fosi. Oke, sama-sama. Coba ada lagi Mas atau udah Fauzi cukup itu nih? untuk event ke trackingnya itu dia kalau seandainya orang yang sama tetap ke tracking juga ya untuk yang Oh scroll itu. enggak, karena di sini kita kan settingnya untuk satu orang yang berbeda per satu Oh, page di sini. Di mana tadi? Nah, di sini. Nah, oh ini ya, sekali per halaman ini harusnya nih, bukan sekali per peristiwa, tapi sekali per halaman ini di settingnya, sekali per halaman, gitu. kalau bedanya dengan sekali per peristiwa apa?
Kalau per peristiwa itu tuh nanti dihitungnya itu ketika orang-orang sama juga masuk ke sana itu bakal dihitung juga Oh, berbeda nanti akan dianggap orang berbeda gitu. oke, oke, oke. Oke, thank you Mas Fauzi ya. Ya, kalau saya menggunakan dua-duanya, Mas Rio, yang per Oh, halaman dan juga per peristiwa. plus minusnya apa Mas? Ya supaya ke-trigger semuanya. Datanya kan lebih lengkap kalau per peristiwa ya. Mau berapa orang pun yang masuk itu kan ke-trigger. Beda kan kalau per page, per halaman itu dihitungnya satu orang. Kayak jangkauan lah sama impresi Hmm, gitu. oke. Kalau untuk di ini ya, kalau untuk di mana sih? Kalau untuk di Berdu ini tinggal di copy aja nih. GTM ini di copy terus di paste aja di Berdunya gitu. Oke, mau tambah pusing lagi atau udah cukup nih? Kayaknya udah cukup ya. Udah aman semuanya nih. Kalau sudah aman, ini terakhir dari saya ya. Biasanya nanti ketika kalian pertama kali masuk ke gambaran umum di sini ya, nanti bakal ada diagnosis, ada event dari luar dan meminta verifikasi ke kalian. Biasanya muncul nanti di bagian sini. Kayak gitu ya. Silahkan buat teman-teman yang saat ini menggunakan landing page untuk di-upgrade dulu ya menggunakan GTM ini supaya kalian lebih mengetahui lagi landing page kalian jeleknya itu di bagian mana kayak gitu. Oke, teman-teman ya, karena di sini udah terlalu lama nih, udah 1 jam 37 menit. Saya akan tutup dulu materi ini.